Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di pertemuan kali ini dan kedepannya selama bulan Ramadan kita akan membahas tentang kitabnya beliau, seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, yang berjudul Sulamut Taufiq. Ini kitab kalau di pondok pesantren banyak dikaji dengan istilah kitab sulam atau safina sulam. Kitab ini terdiri dari 3 pembahasan. Pertama, bagaimana tauhid. Kedua, bagaimana fikih. Ketiga, tasawuf. Jadi satu kitab mencakup daripada 3 pembahasan. Dan siapa sosok beliau? Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, ulama yang mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah dengan ilmu agama. Beliau yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal Muslimin, dan banyak kitab-kitab yang lainnya, kitab Majmu'. Sangat manfaat kitab beliau, dan berapa banyak orang itu yang mengambil manfaat keilmuan dari beliau. Mudah-mudahan kitab yang kita baca bisa membawa manfaat, ya, bisa membawa perubahan diri ini agar lebih taqarrub ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dan aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga salam, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Mudah-mudahan sholawat salam juga dilimpahkan oleh Allah kepada sahabat, keluarga, serta pengikut seperti kita hingga hari kiamat nanti. Amma ba'du, adapun selanjutnya, fahadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu. Beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah kitab yang tipis yang Allah permudah bagi kita untuk wajib kita mempelajarinya karena dasar-dasar agama. Wa ta'limuhu, dan wajib sebagai saya untuk mengajarkannya. Kalian wajib untuk belajar, dan beliau orang seperti saya wajib mengajarkan. Karena begini, dalam kitab yang lain itu disebutkan begini, umat ini jadi bobrok moralnya, umat itu jadi keluar dari jalur yang menyimpang, itu di antara sebabnya adalah kebodohan. Kebodohan ini kepada ilmu agama dianggap enteng, sedangkan ini cikal bakal timbulnya permasalahan. Contoh, sampean tahu Bang Titil lah, ya. Bang Titil itu dulu zaman saya kecil, itu profesi yang sangat menjijikkan, dimusuhi sama orang, ya enggak? Kalau sudah tahu rentenir, jangankan sampai kita makan hartanya, diundang aja kita aras-arasan. Tapi karena umumul balwa, bala ini menimpa umat, yaitu bala kebodohan, lambat laun Bang Titil ini, rentenir ini menjadi profesi yang terhormat sekarang. Yang dulu awalnya sulit, sekarang mudah. Yang dulu tidak diekspos karena malu, sekarang justru diekspos. Di HP-HP kita itu setiap buka ada sponsornya Bang Titil. Gak ada malu. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana ancaman Allah bagi mereka pemakan riba, seperti rentenir tadi, itu sangat besar. Panjenengan diajak tukaran sama orang yang pintar ilmu agama kan takut ya, takut kualat ya. Sama kiai dijak tukaran, takut kita.
atau diajak tukaran sama Kanjeng Nabi. Ya naudzubillah. Lah orang rentenir ini yang ngajak tukaran Allah, bukan lagi Kanjeng Nabi. Dari sangat besarnya adab. Tapi karena kebodohan itu tadi, kebodohan itu sesuatu yang menutupi pengetahuan, akhirnya rentenir zaman sekarang biasa. Ya. Sponsornya, iklannya, bahkan pelakunya nggak malu. Lah maka dari itu, kata beliau Imamul Haddad mengatakan, adanya kejahilan tadi itu karena dua sebab. Satu, panjenengan orang-orang awam yang tidak mau mendatangi majelis taklim, dan kami orang yang alim tidak mau turun untuk memberikan ilmu agama. Kita lebih antang di pondok, lebih mau bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kalau sama orang awam ini kadang akhlaknya kurang baik, jadi kita nggak mau. Sedangkan turunnya kita itu manfaatnya luar biasa. Itu kekurangan dari kita. Kekurangan dari pihak orang-orang awam, nggak mau hadir ke majelis ilmu itu anti. Ya mungkin karena sibuknya kepada duniawi, atau mungkin karena yes ngono-ngono ae, ya. Terus paling ngantuk, ya kan? Ketiga, apa yang menarik? Nggak ada. Sampai dia sampai no ilmu agama, nggak ada. Akhirnya yang awam nggak cari ilmu, yang punya ilmu nggak ngasih. Nah ini bertahun-tahun setiap daur, setiap periode, maka umat merata kebodohannya. Ketika kebodohan itu terjadi, kemudian dikasih tahu masalah ilmu agama, nolak dong. Kenapa? Abah saya tidak gini kok. Kok sampean ustadz baru keluar dari pondok pesantren tiba-tiba mengharamkan? Abah saya, guru saya tidak gini kok. Sedangkan abahnya, mungkin gurunya tidak mengenyam pendidikan yang baik, akhirnya tetap dalam kebodohan itu tadi itu. Wal'iyadzubillah. Makanya beliau mengatakan, yajibu ta'allumuhu, wajib kalian pelajari. Wa ta'limuhu, kami wajib mengajari. Wal amalu bihi lil khasi wal am, dan mengamalkan bagi mereka orang-orang khusus yang punya ilmu, wal am, dan kepada orang-orang awam. Ya, maka dari itu di dalam agama kita itu ada namanya ma'lumun minaddin bid-darurah, pengetahuan mendasar kepada agama. Kalau panjenengan nggak tahu ilmu, panjenengan dosa. Sampean nggak tahu ilmu ini, pengetahuan mendasar seperti sifat wajib 20. Kita kan ngenteng no. Sama anak kita lebih tahu anak kita. Di TPQ Allah wujud kidam bako, itu kan diajarkan sama ustadz-ustadz biar tidak dosa ketika dewasa. Sifat Allah wajib, sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20. Sifat wajib Kanjeng Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Iki lak pengajian TPQ biyen nah. Kita ini flashback, iya ya biyen niku. Sekarang embo wis kocar kacir wisan. Yang mana kalau kita tarkun nazar, ninggal berpikir seperti ini, mengetahui ini dosa loh kita. Dosa. Di antaranya Kanjeng Nabi lahirnya tanggal berapa, bulan apa, wafatnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nama-nama Nabi 25, yakin aku gak hafal lah yuk. Malaikat 10 aja. Israel bedanya gak tahu. Saya nyekel trompet sapa? Fil wala il. Mbo wis. Gak tahu. Rokib Atid, penjaga neraka sapa? Sapa yo? Malik. Iya, malaikat Malik. Ini pengetahuan mendasar, kita nggak tahu ini. Waduh, boys. Terus yang kita tahu apa? Lah, tetap saya sampaikan adanya kebodohan tadi itu karena dua hal. Tidak datangnya orang awam kepada pengajian, kepada ulama untuk mencari tahu, dan tidak turunnya ulama kepada orang awam sebagai khadimul ummah, pembantunya umat di dalam mengajarkan ilmu agama. Wal wajib, adapun yang wajib, ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab, sesuatu yang wajib itu kata beliau
apapun yang Allah janjikan dengan pahala. Ketika kalian kerjakan, Allah janjikan pahala. Seperti sholat. Wajib apa enggak? Wajib. Apa pahalanya? Allah jadikan kehidupan kita bahagia. Allah jadikan dengan sholat tadi itu dosa kita luntur. Hajat kita dikabulkan. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang namanya wajib tadi itu kalau ninggalno itu akan diancam dengan dosa. Lega sholat ya apa? Dosa. Bedanya orang yang muslim sama gak muslim gampang. Muslim sholat, gak muslim gak sholat. Sampai disebutkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengojo, memang gak mau sholat, maka sudah keluar dari agama yang mulia ini. Yang ngomong bukan kita, tapi yang ngomong manusia yang belum pernah dusta seumur hidupnya. Ya kalau saya sampai nyampe no ke orang yang sih gak sholat, ya ojo banter-banter ta. Kon kafir gak sholat, ojo. Bilang aja sepengetahuan saya, kalau panjenengan ketiduran, itu masih ada toleransi. Tapi kalau memang nawa itu gak sholat, kamu sudah bukan golongan kami. Ya maknanya tutup muslim. Wasamaituhu, dan aku kasih nama yang namanya kitab tadi itu Sulamut Taufik. Sulam itu tangga mencapai taufik ila mahabbatillah ala tahqiq, untuk meraih hakikat cintanya Allah. Ya. Makanya bedanya taufik sama hidayah sama rahmat ini apa? Kalau kita sambutan kan berkat rahmat, hidayah, taufik. Iya kan? Tapi ada bedanya. Kalau hidayah, kalau rahmat itu menyeluruh. Mau yang muslim, yang kafir, semua dapat rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayang. Kalau Allah nggak ngasih rahmat sama orang kafir, nggak bakal ngirup udaranya Allah itu. Nggak bakal bisa hidup. Tapi karena Allah kasihan sama mereka, ya nggak? Itu rahmat. Muslim, kafir dapat. Beda hidayah. Hidayah itu petunjuk. Diberikan kepada orang yang Allah pilih. Siapa? Muslim. Tapi petunjuknya masih universal, global. Kesamaan bilang, Beb, tahu Masjid An-Nur, Jame? Saya ngasih petunjuk. Sampean nganan, Mas, lurus. Itu hidayah. Caranya mendapat hidayah, sampean harus menghadang, sampean harus datang. Katanya berubah, mau hijrah, tapi di oma gak iso. Datangi ke masjid, datang ke pengajian-pengajian. Kau lagi menjemput hidayahmu, kau lagi mendapatkan petunjukmu. Tapi selama itu kamu nggak datang, nggak dapat hidayah. Ya, itu kafir nggak dapat. Yang lebih spesifik lagi yang ketiga namanya taufik. Kalau taufik ini kudratut ta'ah, kemampuan ibadah. Sampeyan lu nggo oma, meneng tok, tiba-tiba pengen sholat aku. Pengen sowan nang kiai aku. Tiba-tiba seperti itu namanya taufik. Tanpa panjenengan jemput, Allah kasih. Lah taufik ini lebih lagi dipilih oleh Allah kepada hambanya yang diinginkan. Makanya diantara doanya ulama, Allahumma waffiqna lil amalil khair. Ya Allah, berikan aku taufik untuk berbuat baik. Kalau dapat taufik pasti dapat hidayah. Kalau dapat hidayah pasti dapat rahmat. As'alullahal karim ayyaj'al dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Aku minta kepada Allah, Zat yang Maha Dermawan, untuk menjadikan dari kitab ini, melalui kitab ini, di dalam kitab ini, dan kepada kitab ini, mujiban lil qurbi, setiap yang baca, yang mempelajari bisa mendekat kepada Allah. Wazul faladeh, setiap yang mengkaji bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi, dan bisa mendapatkan taufik bagi yang memang bersimpuh di hadapan Allah
lil amali bimuqtadahu, mendapatkan taufik mengamalkan isinya. Summat taraqi, akhirnya yang levelnya di bawah akan meningkat. Bitawaddud, yang awalnya nggak kenal Allah jadi kenal. Setelah kenal jadi cinta. Setelah cinta jadi dekat. Setelah dekat jadi kekasihnya Allah. Bitawaddud bin nawafil, dengan kecintaan melalui ibadah-ibadah sunnah, liyahuza hubbahu wa walahu, agar meraih cintanya Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu mukaddimah kitab. Ya. Setiap kitab ada mukaddimahnya, apapun yang diinginkan oleh pengarang pasti dituangkan di situ. Sekarang kita masuk ke bab pertama, faslun. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib kepada seluruh orang mukallaf, akil baligh. Beda akil, beda baligh. Bedanya apa? Kalau akil berakal. Berakal itu mulai dari bayi sudah kita dapat akal, ya enggak? Nggak nyambungnya nanti umur 7 tahun, tamyiz baru bisa mencerna, apalagi sudah baligh. Akil itu berakal. Jadi kalau orang tidak berakal, nggak dapat kewajiban ini. Seperti apa? Orang gila, pingsan, koma, ya, dalam waktu yang lama. Tapi orang yang akil wajib semua yang akan kita bahas tadi itu. Yang kedua baligh. Apa sih baligh itu? Baligh itu batas usia Allah membebankan syariat. Batas usia yang Allah berikan kepada manusia, setelah kau usia ini, kau sudah dapat beban syariat yang wajib kau lakukan. Lah, tanda orang mencapai baligh itu ada 3. Ya, dikatakan sampean wis baligh ah. Caranya tahu gimana? Dari 3 hal ini. 1, sempurna umur 15 tahun. Umur sempurna 15 tahun. Tidak didahului sebelumnya dengan mimpi basah, tidak juga dengan haid. Ono konco umur 20, umur 20. Ditanya sampean wis mimpi basah? Dereng. Tapi aku gak balik. Umurmu berapa? 20. Loh, sampean balik berarti. Dari mana? Kalau nggak bisa balik dengan tanda yang lain, balik dengan umur. Paham ya? Balik dengan umur. Saya punya teman umur 21 waktu kuliah tuh ngomong, aku heran orang-orang ini. Kok bilang balik-balik mimpi basah, aku loh kok belum. Duh, si. Pernah mimpi basah? Gak pernah. Laki waktu itu. Umurmu 21. Ya, sama sudah balik. Balik dengan apa? Balik dengan umur 15 tahun. Genap 15 tahun sampai balik. Adapun tanda-tanda seperti jakun, timbulnya jakun, seperti payudara, suaranya berubah, tumbuh bulu, kumis, jenggot segala macam, itu secara medis. Ya, secara medis. Itu yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan wanita sudah bisa dikatakan balik. Kedua, ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki dan wanita umur 9 tahun minimal. Batas minimum orang mimpi basah itu umur 9. Ada orang mimpi basah umur 10, 11, 12. Terus gimana? Sampean sudah balik. Maknanya sampean itu perbuatan pahalanya diambil sendiri, perbuatan baik pahalanya diambil sendiri, bukan ke orang tua lagi. Perbuatan jelek dosanya ditanggung sendiri. Ya. Makanya di beberapa daerah itu ada kebiasaan yang bagus. Ada satu kampung itu kalau anaknya balik dibuat acara. Moco maulid, yasin gitu. Terus anaknya itu didudukkan di sebelahnya. Nanti bapaknya ngomong ini, hadirin, sing diundang tuh ulama-ulama, biasanya kiai, habaib. Terus dia ngomongin gini, hadirin, anak saya sekarang umur 15 tahun. Atau anak saya sudah balik. Jadi,
saksikan kalau anak saya ini apa perbuatan baiknya, manfaatnya akan kembali kepada dia. Apapun perbuatan jeleknya, dosanya akan kembali kepada dia. Jadi panjenengan sebagai saksi ya, hari ini saya sebagai abahnya, orang tuanya lepas tangan dari dia. Maknanya secara syariat, kamu sudah sampai ke batasan, kamu membebani syariat sekarang. Dibebankan sholat, puasa Ramadan. Itu sama anaknya itu yang diselamati itu. Dampaknya luar biasa. Apa ya, mikiri sholat tuh mikiri akhirnya. Bulan puasa tuh gak puasa, takut malahan. Karena beban itu tadi. Tapi itu jarang, sudah tidak ada. Tradisi seperti ini sudah nggak ada. Andai pun ada, bagus. Ya. Itu yang tanda kedua. Tanda ketiga, orang mencapai balik tadi itu khusus wanita adalah keluar darah haid pada umur 9 tahun. Umur 9 tahun adalah tanda balik bagi wanita. Dari situ bisa dikatakan wanita sudah memikul beban syariatnya sendiri-sendiri. Kembali kepada kitab, yajibu ala kafatil mukallafin, wajib kepada seluruh para orang-orang yang akil balik, mukallaf, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Wathubutu fihi, dan istiqomah di dalam agama yang mulia ini. Ya, banyak godaan terutama bagi mereka mu'alaf. Ya, saat derenge masuk Islam suke, masuk Islam kiri. Ya. Saya lihat kemarin di Instagram ada tukang gojek itu loh yang masuk Islam setelah 4 tahun, diusir dari keluarganya. Orang mampu tiap hari naik mobil. Setelah memilih agama Islam, bukan tambah naik ekonominya, tapi tambah turun, tambah turun. Punya rumah hanya sepetak. Yo kasur, yo dapur, yo kamar mandi sebelahnya, yo ruang tamu. Tapi akhirnya ada satu orang yang ngekspos kehidupan orang ini, akhirnya dapat dana lumayan besar. Alhamdulillah. Lah, istiqomah di dalam agama Islam dalam keadaan seperti itu tuh sulit. Like kita kan Islam turunan ya. Lah, orang yang mu'alaf seperti itu tuh boleh mendapatkan uang zakat. Masih ya sugih. Boleh. Nih bulan Ramadan kan dapat zakat nih kan. Zakat fitrah atau zakat mal, fitrah lah beras. Zakat mal, zakatnya orang-orang itu sekali zakat 10 juta, sekali zakat 15 juta sampai 100 juta. Ada orang mana itu zakatnya tok. Ya, orang besar, orang kaya, zakatnya tok 9M. Iya. Itu diambil, jangan kasihkan kepada orang yang fakir miskin aja. Tapi kasih kepada orang gharim, sing banyak utangi. Kasihan. Termasuk diantaranya mu'alaf yang begini-begini kasih. Kenapa? Biar kuat agamanya. Iya yo, Islam itu tolong menolong, bukan terus ditinggal. Wathubutu fihi, lurus di jalan Allah itu dalam agama Islam istiqomah ala dawam, secara istiqomah. Maknanya meninggalnya dalam keadaan Islam. Waltizamu malazima alaihi minal ahkam, dan mengerjakan apapun yang dibebankan dalam syariat. Wayahe wajib ya wajib. Waktu ini ibadah sunnah tinggal milih, ngerjano oleh pahala, gak ngerjano gak dapat siksa. Tapi untuk urusan wajib. Iya. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, apapun yang dia harus ketahui. I'tikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wan nutqu bihi fil hal in kana kafiron, atau wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau dia sebelumnya orang kafir. Wa illa, kalau tidak, seperti kita Islam turunan, kapan masuk Islamnya? Fafis sholati, maka rukun Islam kita yang pertama itu gabung dengan yang kedua.
Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat, menunaikan sholat. Ketiga, ada yang mengatakan puasa, ada zakat. Puasa dulu bulan Ramadan. 4, zakat. Kelima, berangkat haji bagi yang mampu. Lah sekarang kalau ditanya, sampean kapan syahadat? Berarti rukun Islammu cuman 4. Kan gitu. Saya pernah ditanya seperti ini sama satu Jam'iyah Syahadatin namanya. Jadi Syahadatin itu Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah Thariqah, kalau tidak salah besar di Cirebon. Mereka ingin syahadat itu seperti layaknya pembaptisan ketika orang Kristen, dihadiri oleh orang yang banyak di masjid gitu loh. Syahadat, asyhadu, pas ketika balik. Boleh nggak begitu? Boleh. Wajib? Enggak, karena kita Islam turunan. Nah, kalau Islam turunan seperti kita gimana? Cukup ketika kita sholat ada syahadatnya kan? Ya sudah, itu cukup. Kita dapat 2. Rukun Islam yang pertama sama yang kedua. Kalau misalkan kafir nggak boleh, harus syahadat dulu. Wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. An ta'lam, kau harus meyakini, mengetahui. Wa ta'taqida, meyakini. Wa tu'mina, beriman. Wa tusaddiqa, dan membenarkan. Alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Itu sudah makna syahadat la ilaha illallah. Al-Wahidul Ahad, zat yang esa. Al-Awwal, yang pertama kali. Al-Qadim, terdahulu. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Al-Baqi, kekal. Ad-Daim, senantiasa ada. Al-Khaliq, pencipta. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Alim, yang bisa mengetahui seluruhnya. Al-Qadir, maha mampu. Al-Fa'alu lima yurid, berbuat sekehendaknya. Ini yang perlu. Manusia boleh berencana, tapi Allah penentunya. Kau ingin, aku ingin, tapi Allah akan berbuat yang diinginkan. Ini orang nikah, ya. Wis lamaran wisan. Yang ini ingin punya istri ini, yang istri ingin punya suami seperti ini. Tapi Allah punya skenario lain. Makanya dikatakan fa'alun lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya Allah. Jangan tanya apa, kenapa perbuatan Allah, tapi perbuatanmu akan ditanya. Kok ngene yo uripku, kok gak bisa. Berapa banyak yang menurut manusia itu jelek, ternyata baik di hadapan Allah. Ingat ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika bertemu, mau diajari ilmu, kata Nabi Khidir, kau kalau ikut aku, kau gak bakal mampu. Kata Nabi Musa, belum ikut sudah bilang gak mampu. Ya sudah, kita coba. Udah lewat. Di para nelayan kan punya sampan dia kan, nelayan-nelayan itu kan, sama Nabi Khidir dibolongi itu. Salah satu sampannya itu dibolongi. Tanya Nabi Musa, loh kenapa dibolongi? Lah kasihan toh. Kalau dia berlayar akan tenggelam. Dibilang sama Nabi Khidir, ya kan? Sama melo aku, sama ikut aku, sama nggak bakal kuat. Kata Nabi Musa, ya sudah, saya kasih lagi saya kesempatan satu lagi. Ya, ketemu sama anak kecil, diambil sama Nabi Khidir, disembelih, dibunuh. Kata siapa? Kata Nabi Musa, "Iki dolim lek ngene. Kok tiba-tiba dibunuh?" Terus dengan kisah yang sangat panjang, setelah Nabi Musa nggak bisa ikut dengan Nabi Khidir atas perbuatan yang belum tahu apa maknanya tadi itu, kemudian Nabi Khidir mengatakan, kalau begitu, sekarang kau jangan sama aku. Hadza firaqu baini wa bainik. Sekarang kita pisah. Tidak bisa taklim sama ana. Tapi akan aku beritahu apa maknanya sebelah tadi itu. Akhirnya fa'ammas safinatu, adapun sampan yang saya bolongi. Itu sampan itu punya raja yang kejam. Enggak sekali dua kali sampannya itu diambil, disita tanpa ada alasan. Saya ingin menyelamatkan sampannya petani nelayan yang satu ini. Dengan cara apa? Tak bolongi.
Agar ketika diambil sama raja, oh gak kanggoi kayak apa? Buat apa ini? Wong sampan rusak kok. Lah karena dibolongi ini, maka selamat sampainya nelayan satu ini. Baru tahu Nabi Musa. Lah skenario tadi ini kita tidak tahu. Ya. Ente punya usaha digagal no dhisik. Tak. Coba biar dia tahu sakitnya ditolak, sakitnya tidak punya kerjaan. Nanti Allah akan katrol semuanya itu. Allah akan kodok semuanya dengan kesuksesan. Asalkan husnudzon terus sama Allah. Tanya orang-orang besar itu tidak mungkin langsung besar. Gimana jatuhnya dulu? Pernah ketemu orang jualan keratum, tahu keratum? Keratum itu apa? Bahan dasarnya obat. Yang beli itu orang Amerika. Sekali masuk kontainer tuh dibayar 6M. Tanya kok bisa sampean gini? Loh iya, jangan lihat sekarang. Dulu tukang parkir. Ada proses. Jadi yang tidak baik dari Allah semuanya baik. Cuman kita kesusu. Ya enggak? Kita ini kesusu. Kita sering melihat finishnya orang tapi tidak pernah melihat startnya orang seperti apa. Terus tanya lagi Nabi Musa, kalau orang yang dibunuh sama kamu, kata Nabi Khidir, kau nggak tahu besarnya seperti apa nih anak. Ini besarnya akan kurang ajar sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, daripada nanti hidupnya durhaka, celaka, mending mati sekarang, gak nambah-nambah dosa. Lah terus Nabi Khidir mengatakan, ketahuilah bahwasanya perbuatanku ini bukan karena hawa nafsuku, tapi perintah langsung dari Allah. Nah ini maknanya Allah berbuat sekehendaknya. Sampai beliau pengarang kitab ini punya qasidah. Ataka Rabbi jazil wa kullu fi'lik jamil. Kata beliau, pemberianmu ya Allah besar. Dan perbuatanmu gak ada yang jelek. Semua baik. Semuanya baik. Ya. Banyak hikmah yang terjadi. Yang saya sering sampaikan itu, ada satu ustadz ke Malang, sampai depan Masjid Taqwa itu macet kan, ditabrak mobilnya. Ngamuk, ditabrak lari, penyok, turun, banyak orang yang bantulah. Kenapa Ustadz? Motorku ditabrak, cuma nabrak Melayu. Dari turunnya dia, ditabrak sampai turun itu sekitar 10 menitan. Selesai, gak ketemu yang nabrak, pulang ke pondok. Di pondok rame, ada pohon tumbang 10 menit yang lalu. Andai gak ditabrak, mungkin mobil yang kena tumbangan pohon tadi itu. Kok rame kapan tumbangnya? Baru aja 10 menit yang lalu. Pas panjenengan keluar, loh. Persis kemarin, persis tadi itu. Nih. Kalau misalkan gak ditabrak, ya apa? Ya luwe ambruk mobilnya. Kejadian di Batu kemarin yang bis remblong. Iya. Meninggal berapa? 4 ya. Kebetulan ada salah satu pondok ustadz di pondok kita tinggal di Ororombo. Dungaren. Tumben ngajak istrinya main ke pondok Habib Jamal. Di Metro. Malam itu, detik-detik kejadian itu. Setelah 7:30 begitu ngajak pulang keluar Metro, helmnya carry, ketinggalan. Coba pikir, kroso apa gak orang helm ketinggalan itu? Gak kroso tuh, orang biasa pakai helm suka pakai helm. Lah angin masuk, kok bisa dilupakan? Akhirnya balik. Ngambil helm, berangkat lagi. Sampai Metro, kitabnya ketinggalan. Balik lagi. Metro tadi itu. Ngambil kitabnya, baru jalan menuju rumahnya Ororombo. Dan lewat di tempat kejadian itu. Tiba-tiba, ini yang cerita istrinya. Suami yang ustadz tadi itu, suaminya tadi itu ngejak belonjo. Beras, minyak, kopi, yang belum pernah ngejak belanja malam hari.
belum pernah selama menikah. Cak. Setelah seperti itu, belanja, lewat depan di Batos, rame wesan. Terus ditanya, kapan kejadiannya? 10 menit yang lalu. 10 menit tadi itu yang riwa-riwinya dia ngambil helm, ngambil kitab, belonjo, durasi seperti itu. Andai enggak Allah sibukkan seperti itu, mungkin kena korbannya dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Kadang perih menurut kita, tapi kebaikan, ya enggak? Kayak obat betadin. Oh, sakit kalau kena luka, tapi sembuh. Ya. Masya Allahu kan, terserah Allah apapun yang ingin dilakukan. Ketika Allah ingin akan terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun. Ketika Allah enggan, tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Mausufun bikulli kamal, punya sifat seluruh kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, terbebas dari segala kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang mirip dengan Allah, yang menyamai dengan Allah, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wallahu a'lam bishawab.